Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Razulan Abrar, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan kompetensi based learning and development based on Talent Handbook Guide for Competency Based Talent Management tahun 2015. Jadi apa sih kompetensi based learning and development? Jadi um, itu adalah pembelajaran dan pengembangan berbasis kompetensi yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap kompetensi yang menunjukkan area perlu ditingkatkan melalui pembelajaran atau pelatihan dan pengembangan yang relevan. Jadi kata kunci yang terkait dengan materi ini yaitu adalah gap analysis, on the job experiences, coaching and mentoring, serta training education. Dua materi penting yang akan dibahas, yang pertama itu adalah merencanakan kebutuhan pengembangan individu, dan yang kedua adalah intervensi pembelajaran dan pengembangan. Kita bahas satu-satu. Nah, sebelum masuk materi inti, ini ada manfaat pembelajaran dan pengembangan berbasis kompetensi. Yang pertama itu adalah membandingkan kemampuan tenaga kerja dan mempelajari kesenjangan atau mengidentifikasi gap antara skill suatu tenaga kerja dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keluaran bisnis. Kita masuk ke materi pertama, yaitu planning individual development needs. Jadi ada dua langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu. Yang pertama adalah analysis, kita mengidentifikasi kesenjangan, dan yang kedua adalah mengembangkan suatu rencana pengembangan individu. Ini ada gap analysis. Jadi gap analysis itu merupakan upaya untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kemudian membandingkannya dengan kemampuan individu yang ada pada saat ini. Jadi bisa kita lihat yang ada gambar ini, analisis itu ada gambarnya. Yang sebelah kanan adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalkan ada 5 skill set, tapi ternyata tenaga kerja yang sekarang itu hanya punya 3 kotak skill set. Nah, berarti ini ada celah atau gap analysis. Ada celah atau ada gap kompetensi. Nah, gap ini yang nantinya harus diisi melalui pelatihan dan pengembangan. Nah, penilaian terhadap gap itu bisa dinilai oleh staff itu sendiri atau dilakukan oleh supervisor. Penilaian terhadap tenaga kerja yang dilakukan untuk menentukan level dari suatu kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah tenaga kerjanya itu telah mampu melampaui persyaratan kompetensi atau di atas standar. Yang kedua itu telah memenuhi syarat kompetensi sesuai standar. Dan yang ketiga itu belum memenuhi persyaratan kompetensi atau di bawah standar. Nah, biasanya penilaian ini dilakukan pada saat evaluasi kinerja. Langkah yang kedua itu adalah development individual development plan, yaitu adalah mengembangkan rencana pengembangan individu. Jadi ini arti mencantumkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Jadi yang pertama itu bisa membuat list kesenjangan kompetensi atau gap-nya. Yang kedua, mengidentifikasi langkah yang diambil untuk menunjuk langkah-langkah atau intervensi apa saja yang akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah memonitoring pelaksanaan rencana tersebut. Nah, untuk membuat suatu rencana pengembangan, perlu diprioritaskan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan departemen ataupun kebutuhan organisasi. Nah, ini ada contoh template untuk membuat suatu rancangan pengembangan individu dalam rencana jangka pendek. Ya, ini tulisannya immediate needs sampai 1 tahun. Kemudian langkah yang kedua adalah materi kedua adalah tentang learning and development intervensi. Jadi langkah-langkah apa saja atau intervensi apa saja yang bisa dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Ada beberapa cara, yaitu adalah melalui on the job experiences, coaching and mentoring, dan juga training and education. Nah, ada beberapa cara, tadi sudah saya sebutkan ada 3. Nah, jadi
Ternyata pengalaman di tempat kerja atau on the job experiences itu merupakan kontributor utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan. Kemudian baru dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan serta pelatihan dan pendidikan. Nah, untuk menentukan model atau intervensi metode pembelajaran, nah perlu teliti terlebih dahulu sebetulnya apa sih masalah dasar atau akar masalahnya itu apa. Nah, bisa ada beberapa alasan ya atau latar belakang terkait dengan adanya kesenjangan kompetensi. Bisa dikarenakan oleh attitude atau behavior, bisa karena exposure atau experience, bisa dilakukan karena difference in application or achievement, lack of knowledge, dan juga lack of skill. Nah, berbagai akar masalah dari permasalahan kesenjangan itu nanti cara strategi untuk mengisi kesenjangannya itu berbeda-beda. Bisa dibaca di dalam tabel yang ada berikut ini. Kita bahas yang pertama, the job experiences. Jadi itu merupakan suatu pengalaman kerja yang mengacu pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan secara langsung melalui pekerjaan. Bisa melalui pengayaan, penugasan bergilir, kelas fungsional, pengadaan proyek khusus, penugasan komite, gugus tugas, presentasi pembuatan laporan, dan juga memimpin suatu program baru. Nah, yang kedua, coaching and mentoring. Jadi kalau coaching itu fokusnya pada interaksi yang berfokus pada tugas. Jadi coaching itu hubungannya dengan tugas. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membangun kapabilitas, melatih staff dan juga supervisor, memfasilitasi atau mencocokkan staff dengan pelatihnya, dan yang ketiga menumbuhkan budaya pembinaan internal. Nah, sedangkan kalau mentoring ini biasanya adalah hubungan jangka panjang sebagai pembina ya antara mentor dan mentinya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu HR bisa menyaring aspirasi, tujuan dan juga sikap mentor dan menti, kemudian dicocokkan untuk dipasangkan menjadi mentor dan menti, atau HR itu memberikan kebebasan kepada mentor atau menti untuk memilih mentor dan mentinya sendiri. Jadi fokusnya ini berbeda ya, kalau misalkan coaching itu bergantung pada tugas, kalau misalkan mentoring itu fokus pada hubungan jangka panjang antara mentor dengan menti melalui suatu mentoring. Nah, training and education itu bisa dilakukan melalui itu melalui program lembaga pelayanan sosial, bisa dilakukan dengan kursus dan lokal karya eksternal, pendidikan lanjut, maupun program badan pengembangan tenaga kerja yang biasanya diadakan oleh pemerintah. Nah, kita juga perlu untuk mengevaluasi program training apakah sesuai dengan tujuan utamanya atau tidak. Nah, itu melalui feedback yang diberikan kepada staf yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan tersebut. Nah, uh, untuk proses pengembangan dan pembelajaran juga bisa dilakukan untuk suatu divisi di sebuah perusahaan. Jadi tidak hanya untuk individu, tapi juga bisa untuk kebutuhan satu grup, satu divisi maupun satu bagian, kayak seperti itu. Jadi dengan adanya ini memudahkan perusahaan juga untuk membuat anggarannya, kemudian aspirasi-aspirasi apa saja yang dibutuhkan oleh suatu departemen, seperti itu. Nah, ini ada beberapa golden feature yang terkait dengan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Nah, untuk video YouTube-nya bisa diklik. Ini terkait bagaimana cara merumuskan rencana program pelatihan dan pengembangan yang baik. Untuk jurnalnya, saya mengambil jurnal dengan judul Trends of Education and Training Teacher Competency in Information and Communication Technology. Untuk membaca jurnal lebih lanjut dan juga review yang telah saya buat bisa di-scan di barcode-nya. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hasilnya saja. Berdasarkan jurnal itu, ternyata pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi itu cukup efektif untuk meningkatkan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi para pendidik dalam menghadapi era industri 4.0. Nah, peningkatan kompetensi para pendidik itu sangat dibutuhkan dalam revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini
membutuhkan ya perkembangan teknologi informasi atau ICT. Ada 5 komponen kompetensi yang harus dikuasai oleh para pendidik, yaitu adalah kompetensi-kompetensinya ada education competence, competence for technological commercialization, competencies globalization, terutama dalam problem solving. Keempat ada kompetensi individual strategis, dan yang kelima adalah controller competence. Nah, tantangannya itu dalam menghadapi 4.0 ini adalah para pendidik harus punya kompetensi yang kuat, kemudian soft skill, kreativitas, yang bisa membekali para peserta didik dengan berbagai skill yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, sebagian pendidik itu ternyata belum mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran berbasis ICT, jadi belum terlalu kompeten ya. Tidak semua para pendidik di Indonesia yang punya punya 5 keahlian yang tadi dibutuhkan. Untuk kasusnya, saya mengambil contoh PT Kereta Api Indonesia. Ini ada beberapa upaya pengembangannya dan contoh pelatihan GIS ya, dengan QGIS PT KAI. Jadi diklat-diklat yang ada, diklat fungsional yang ada di PT KAI itu ada dibagi menjadi 5. Itu ada pegawai railway, pegawai sinyal, pegawai operasi, pegawai sarana, dan pegawai jalan tol dan jembatan. Nah, itu ada yang di dalam kurung merupakan kompetensi-kompetensi yang harus dipelajari oleh para karyawan ataupun tenaga kerja yang ada di PT KAI sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk infrastruktur diklat PT KAI itu ada 6, ada pusdiklatnya di Bandung, kemudian ada Signaling Telecommunication and Electricity Training Center atau Balai Pelatihan Sintelis Bandung, kemudian ada Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian, Balai Pelatihan Operasi Pemasaran, kemudian juga ada Active Vehicle Engineering Training and Center Darman Prasetyo, dan yang terakhir ada Sriwijaya Training Center Aset Narto. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana para tenaga kerja ataupun karyawan PT KAI mengasah kompetensi-kompetensi yang tadi sebelumnya sudah disebutkan di depan, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.